Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adiwiyata, salam cinta lingkungan. Sahabat-sahabat semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang inovasi pembuatan alat peraga. Alat peraga adalah alat pendukung proses pembelajaran sehingga pembelajaran lebih dimaknai dan lebih mudah dimengerti oleh murid-murid kita. Membuat alat peraga menggunakan barang-barang bekas perlu pemikiran dan juga kreativitas. Pada tahap ini saya akan menjelaskan tentang tahap persiapan, yaitu tahap mencari barang-barang bekas di sekeliling sekolah yang sudah tidak terpakai tapi bisa bermanfaat kita gunakan untuk menjadikan alat peraga. Berikut adalah temuan alat-alat atau sisa-sisa bahan-bahan yang sudah tidak terpakai di lingkungan sekolah. Sahabat-sahabat guru hebat semuanya, setelah saya keliling kelas mengecek gudang sekolah, ternyata ada beberapa hal yang dapat saya manfaatkan dari barang-barang bekas yang mungkin ini akan menjadi sampah, tapi saya akan sulap atau akan berinovasi menjadi sebuah alat peraga. Berikut adalah hal-hal barang bekas yang saya temukan di lingkungan sekolah saya. Kempes ya, ini sudah tidak terpakai. Ada bola kecil juga yang sudah tidak terpakai juga. Ada kawat, mungkin ini bekas perbaikan atau yang lainnya ya. Di sini juga saya menemukan kertas ya. Kertas ini sepertinya bekas prakarya ya, anak. Dan ini juga map bekas ya, map bekas. Ini juga akan saya gunakan untuk membuat alat peraga. Di sini pipa. Nah, ini pipa adalah bekas atau sisa dari perbaikan sanitasi di lingkungan sekolah. Dan di sini ada juga tutup WC ya. Ini juga sudah tidak terpakai, nanti kita akan gunakan. Nah, juga kabel yang sudah tidak terpakai ya. Ini mungkin bekas monitor ataupun CPU komputer. Dan selanjutnya saya juga menemukan fitting lampu yang ini saya akan gunakan. Ini juga sudah tidak terpakai karena sudah seperti ini bentuknya. Dan kalau ini baru ya, ini baru. Ini saya simpan. Dan ini adalah kardus bekas, mungkin bekas bungkus printer ataupun yang lain yang ada di sekolah saya. Setelah kita mengumpulkan beberapa barang bekas yang akan kita gunakan untuk membuat alat peraga, tentunya kita butuh peralatan untuk mendukung pembuatan alat peraga tersebut. Berikut adalah alat-alat yang harus kita siapkan untuk pembuatan proses alat peraga tersebut. Balok ya, di sini ada bangun ruang pelajaran matematika. Kita akan menutup dengan kertas bekas ya, dan digunakan sebagai background ruang luar angkasa. Di sini nanti ditempel dengan kertas hitam dan juga bintang-bintang sebagai background untuk pembuatan alat peraga tentang sistem tata surya. Ruang luar angkasa sudah selesai, yaitu berbackground hitam dari kardus yang berbentuk balok. Kita tutup dengan kain bekas ya, anak-anak tentang membuat prakarya, sehingga sekarang terlihat sudah gelap. Ini bertujuan untuk membuat langit-langit bahwa kalau tidak ada matahari atau cahaya bulan itu akan gelap. Selanjutnya adalah kita akan membuat bintang. Tentunya dengan kertas bekas ini kita akan membuat bintang. Bintang identik dengan warna kuning, sehingga kita analogikan bahwa kertas kuning ini adalah bintang. Kita akan buat bintang seperti ini ya, seperti ini. Nanti kita akan tempel di background ruang luar angkasa ini. Nah, proses selanjutnya adalah sudah selesai, yaitu menempelkan bintang-bintang yang bertebaran di ruang luar angkasa. Sahabat-sahabat semua, proses selanjutnya adalah bagaimana bola yang sudah penyok ini, yang sudah tidak bermanfaat atau anak sudah tidak mau menggunakan ini, kita rapikan kembali dengan cara ditiup. Nah, bola ini adalah sebagai miniatur bumi ya. Ini adalah proses
pembuatan miniatur bumi ya. Kita akan lihat nanti ada peta Indonesia sebenarnya ya, ada Antartika, ada peta Indonesia. Nah, seperti ini ya, kita akan buat seperti ini peta globalnya. Di sini ada poros buminya, kita nanti akan masukkan pipa sebagai poros bumi sehingga bumi kan terputar nanti di mana, di ruang angkasa yang sudah kita buat. Adalah proses pembuatan poros bumi, kita berikan lem supaya kencang ya. Proses pembuatan poros bumi sehingga bumi nanti harus ada penggeraknya. Nah, adalah proses pembuatan poros bumi, yang bumi ini nanti, miniatur bumi ini akan kita masukkan ke dalam ruang luar angkasa. Kita ikuti proses selanjutnya, yaitu pembuatan miniatur bulan dan juga pembuatan menggambar peta pada globe atau yang terbuat dari bola bekas yang tadi sudah kempes. Sambil menunggu proses pengeleman daripada miniatur bumi dengan porosnya kencang, kita akan mengambil sebuah bola yaitu warna kuning. Ini adalah miniatur daripada bulan yang nanti akan kita kaitkan dengan kawat ini sehingga nanti kita bisa putar. Nah, setelah poros bumi kita buat lewat bola ini, kita buat gambar miniatur daripada peta globe ya, karena kita sama-sama tahu bahwa 2/3 daripada bumi adalah warna biru, yaitu lautan, sedangkan yang warna oranye, kuning, dan hijau ini adalah daratan di muka bumi. Nah, setelah selesai ini selesai, maka kita akan lanjutkan dengan proses yaitu miniatur daripada bulan, yang bulan adalah mengelilingi bumi, salah satu gerakannya ya, selain berotasi terhadap dirinya juga mengelilingi bumi. Nah, proses pembuatan miniatur bumi dan juga bulan sudah selesai. Selanjutnya adalah bahwa miniatur bumi dan bulan ini kita akan pasang di ruang luar angkasa yang sudah kita buat sebelumnya. Berikut proses membuat miniatur bumi dan bulan. Kita pasang di ruang luar angkasa. Kita pasang miniatur bumi ke dalam ruang angkasa dengan cara masukkan seperti ini ya. Nah, ini kita sudah sama-sama saksikan miniatur pemasangan bumi dan juga bulan ya di dalam ruang angkasa. Kita akan selanjutnya yaitu proses pembuatan miniatur matahari sebagai sumber cahaya di bumi. Setelah proses matahari dan bulan kita pasang, kita sekarang mengeset miniatur matahari yang insya Allah nanti kita akan menggunakan bolam ini. Kita akan pasangkan. Nah, lampu bolam inilah sebagai perumpamaan atau miniatur dari matahari di luar angkasa yang akan menerangi seluruh ruang angkasa termasuk bumi yang berada tepat di depan matahari tersebut, dan juga nanti akan ada cahaya bulan karena bulan tidak memiliki cahaya dan bulan tadi akan terpampar sinar matahari sehingga seolah-olah bulan bercahaya. Berikut pemasangan daripada miniatur matahari. Guru-guru hebat semuanya, alhamdulillah pembuatan metode atau pembuatan alat peraga, pembelajaran sederhana menggunakan peralatan bekas yang ada di sekitar sekolah kita sudah selesai. Ini adalah alat peraga tentang ruang luar angkasa di mana ada sinar matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya, sumber energi bagi bumi. Di sini ada miniatur bumi dan juga di sini ada miniatur bulan, sehingga kita bisa menjelaskan kepada anak didik kita tentang akibat adanya rotasi bumi dan akibat adanya rotasi bulan. Ada gerhana bulan, gerhana matahari, gerak semu harian matahari, seolah-olah matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Menggunakan alat peraga ini, insya Allah anak akan lebih jelas kapan terjadi siang, kapan terjadi malam. Kenapa ada yang siangnya sama dengan waktu malamnya, kenapa ada yang malamnya sedikit, siangnya panjang, atau bahkan sebaliknya, tergantung letak posisi bumi tempat berada. Yang terkena sinar matahari tentunya keadaan siang, dan yang tidak terkena sinar matahari itu tentunya malam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan alat peraga ini bermanfaat untuk putra-putri didik kita dan mempunyai segala nilai yang bermakna, dari barang bekas menjadi yang bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adiwiyata, salam peduli lingkungan. Kita bisa, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi, untuk menjaga bumi tercinta sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.